Bapak Ibu saudara sekalian. Pujilah Tuhan. Apakah semua baik-baik? Tanya sebelahnya, kamu baik gak hari ini? Baik semua kan? Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat datang untuk kita semuanya. Amin ya. Pujilah Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes. Nanti bagian media tolong ditampilkan ayatnya. Yohanes pasal 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 13 ayat 15 kita baca bersama-sama. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3, ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Pujilah Tuhan. Tema firman Tuhan di siang hari ini, Yesus Kristus teladan hidupku. Yesus Kristus teladan hidupku. Saudara, banyak orang menyenangi, mengidolakan tokoh-tokoh tertentu dalam hidupnya. Banyak orang termasuk Kristen memuja tokoh-tokoh yang hebat menurut pandangannya, apakah itu artis dan lain sebagainya. Ya, apakah ibu-ibu punya pujaan hatinya? Punya idola? Ya, artis Korea barangkali. Ya, nah itu yang terjadi, saudara. Ya, dan saya katakan ada banyak orang seperti itu menggandrungi ataupun menyenangi, mengagumi, memuja, mengidolakan tokoh-tokoh tertentu yang terkenal tadi, saudara, tanpa peduli bagaimana integritasnya, tanpa peduli bagaimana kehidupannya, pokoknya sudah senang dengan orang tersebut, saudara. Ya, namun sebagai orang Kristen kita perlu, saudara, sebagai orang Kristen seharusnya kita menjadikan Yesus Kristus menjadi idola kita, saudara. Amin. Orang Kristen harus menjadikan Yesus menjadi idola, menjadi pujian hatinya, menjadi teladan hidupnya, saudara. Ya, seharusnya kita semua sebagai orang percaya menjadikan Yesus teladan hidup kita. Sebab Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna. Dia menunjukkan, dia mengajar bagaimana hidup benar. Yesus mengajar bagaimana hidup mengasihi. Yesus mengajar bagaimana hidup mengampuni. Yesus mengajar, menunjukkan bagaimana melayani, saudara, dan banyak hal yang lain, saudara. Ya, dengan kata lain, Yesus itu teladan yang sempurna, saudara. Amin ya. Rugi besar kalau kita nggak jadikan dia pujian hati kita. Ya, salah besar kalau kita tidak mengidolakan dia, saudara. Ya, karena dialah teladan yang sempurna. Amin ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hal apa kita boleh melihat Yesus menjadi teladan hidup kita? Apa yang membuat Yesus menjadi teladan dalam hidup kita? Saya akan ambil bagian beberapa bagian saja. Sebenarnya seluruh hidupnya itu adalah teladan, saudara. Yang pertama adalah kasihnya yang tak bersyarat, saudara. Kasihnya yang tak bersyarat. Roma 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kapan? Ketika kita masih baik-baik saja. Apakah demikian? Ketika kita masih berdosa. Justru pada waktu kita masih berdosa, Allah atau Yesus juga, saudara, menunjukkan kasihnya. Kalau dalam terjemahan yang lain bisa dikatakan mendemonstrasikan kasihnya kepada manusia yang berdosa, termasuk kita semua yang di tempat ini. Amin. Bukan pada waktu kita berbuat benar, saudara, tapi waktu kita dalam dosa, saudara, atau hidup dalam dosa. Karena memang di dunia ini gak ada yang benar, saudara. Firman Tuhan mengatakan
semua orang berdosa. Alkitab juga mengatakan semua orang itu pendusta. Ya, saudaraku kata Tuhan, tapi Yesus mengasihi kita tanpa syarat, saudara. Seharusnya kita itu nggak layak dikasih, saudara. Ya, kalau menurut kehidupan kita, saudara, yang berdosa, sebenarnya nggak layak kita itu dikasih, saudara. Layaknya apa, saudara? Layaknya dibinasakan sebenarnya. Layaknya dikutuki, saudara. Manusia yang berdosa itu layaknya masuk neraka, saudara. Tapi Yesus itu, saudara, sungguh oleh karena kasihnya yang sempurna, yang tanpa syarat itu, saudara, mau mengasihi kita apa adanya. Amin. Seharusnya orang Kristen itu bangga, loh, saudara. Amin ya. Ada di sini yang pesimis jadi orang Kristen, saudara. Ya. Ada di sini yang sudah gak semangat hidup. Hanya sebelahnya masih semangat hidup, gitu, saudara. Ya. Nah, saudara, akui kasih Tuhan. Yesus begitu luar biasa kasihnya kepada kita sekalian, ya. Dan sebenarnya yang saya katakan, kita itu yang mati di kayu salib, saudara. Waktu manusia itu berdosa, saudara, ya. Sebenarnya manusia itu sedang berjalan menuju kayu salib, karena manusia itu seharusnya disalib. Seharusnya manusia itu yang mati di kayu salib, saudara. Tapi Yesus juga rela kalau manusia itu mati di kayu salib, saudara. Dia berkata, stop. Jangan kalian yang mati, biar aku yang mati menggantikan kalian. Di situ yang terjadi yang namanya pertukaran di kayu salib. Yesus yang menggantikan kita di kayu salib, saudara. Amin ya. Seharusnya kita dikutuk, ya. Jadi Yesus yang terkutuk, saudara. Karena dosa kita, ya, ditimpakan kepadanya, ya, ditimpakan kepadanya, sehingga kita menjadi orang yang telah dibenarkan karena Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan kita semuanya. Amin ya. Nah, saudara, Yesus itu karena mengasihi kita tanpa syarat, dia menerima kita apa adanya, saudara. Kalau manusia menerima orang lain karena ada apanya, mau dekat kepada orang lain karena ada apanya. Tanya sebelahnya, kamu mendekati saya karena ada apanya kan? Ya. Nah, saudara, Yesus itu mengasihi kita apa adanya, ya, dalam kondisi berdosa, dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang sebenarnya nggak layak, tapi dia terima kita apa adanya, bahkan dia mengampuni kita, saudara. Ya, saudara, pengampunan Tuhan itu berlimpah kepada kita sekalian. Amin ya. Jadi kasih Allah itu, kasih Yesus itu nampak dalam hidup kita di dalam pengampunannya yang berlimpah. Karena pengampunan itu Tuhan itu gak pernah habisnya bagi kita sekalian. Setiap kita ngaku dosa kita, Tuhan mengampuni dosa kita. Bukankah 1 Yohanes 1:9 berkata, jikalau kamu mengaku dosa, maka Dia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Di situ ada kata setia. Kalau Yesus gak setia, saudara, repot kita, saudara. Ya, berapa kali kita buat dosa dulu, betul kan? Tapi Tuhan Yesus setia kepada kita sekalian. Amin. Dia setia, loh, saudara. Ya, bersyukur kalau Tuhan itu setia untuk mengampuni kita, saudara. Cuma masalahnya manusia itu pelit mengampuni. Ya, manusia itu seringkali pelit mengampuni. Manusia itu punya statement yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Tapi Yesus itu kasihnya tanpa batas, pengampunannya tanpa batas kepada kita sekalian. Amin. Berulang-ulang kali kita minta ampun. Aduh, pengampunannya itu berlimpah. Benar, berlimpah banget pengampunan. Amin. Karena memang kasih karunia-Nya gak sebanding dengan dosa kita. Ya, kalau kasih karunia sebanding dengan dosa kita, belum bisa. Tapi kasih karunia Tuhan melimpah bagi kita sekali. Sebesar apapun dosa kita, kasih karunia-Nya lebih besar dari segala pelanggaran kita. Amin ya. Jadi yang kita pahami di Natal ini, saudara, sadarilah bahwa Yesus itu kasihnya, Allah itu kasihnya tanpa syarat. Ya, Dia menerima kita apa adanya, Dia mengampuni kita, saudara, ya, dengan limpahnya dalam iman kita masing-masing.
Kalau begitu saudara, apakah kita masih pelit mengampuni orang lain? Sulit banget mengampuni. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, Bapak sih gak rasakan. Ya, bagaimana dia berbuat tidak baik kepada saya? Bagaimana mungkin saya mengampuni dia, Pak Pendeta? Ya, saudara, Yesus mengajarkan ini dalam Yohanes. Ya, boleh buka ayatnya lanjut lagi, next. Saudara, ayat firman Tuhan mengatakan begini, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, bukan ini. Kalau mungkin nggak ada di situ ya. Ayat firman Tuhan berkata begini, saudara. Ya, aku memberikan kepadamu perintah baru, ya, yaitu kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Jadi parameternya untuk mengasihi orang lain, saudara, ukurannya seperti Kristus mengasihi kita, saudara. Kalau perintah lama, kasihlah samamu, bencilah musuh. Itu perintah lama, saudara. Hukum Taurat mengatakan demikian, saudara. Tapi perintah yang baru, kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Walaupun dia telah menyakiti kita, saudara. Ukurannya seperti Yesus telah mengasihi kita. Yang tadi kita itu orang berdosa, yang tadi itu gak layak dikasihi, gak layak diampuni, untuk mengasihi orang lain, ukurannya seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Jadi mengasihi orang lain jangan pakai ukuran sendiri, saudara. Kalau pakai ukuran sendiri terbatas. Tapi kalau pakai ukuran Tuhan, ya berulang kali kita mengampuni, berulang kali terus sama seperti Yesus. Amin. Ini perintah baru yang Tuhan bilang. Ya, dalam perjanjian baru dia bilang, aku berikan perintah baru kepadamu, yaitu kasihlah samamu seperti aku telah mengasihi kamu sekalian. Ada di sini yang belum beres dengan temannya? Ada yang belum beres dengan mertua? Ada yang belum beres dengan menantu? Ayo di bulan Natal ini diselesaikan. Amin ya. Mungkin ada yang berkata mertuanya, aduh Pak Pendeta, mantu Pak Pendeta gak perhatian sama saya, hitung-hitungan. Nanti dia bilang, iya Pak Pendeta, mertua aku cewek, semua diurusin, semua campur tangan, dicampur baur, semua diurusin gitu, saudara. Ya, saya mau ini sampaikan juga nih. Kalau sebagai orang tua tinggal di rumah anaknya, ingat, yang menjadi raja waktu itu anaknya bersama dengan istrinya. Kecuali anak itu tinggal di rumah orang tuanya, ya tetap orang tua yang menjadi raja dan ratu. Bisa dipahami? Ya, amin ya. Bukan berarti nggak menghormati orang tua, tapi udah memang begitu hukumnya. Ya, nah sama dengan orang tua saya, sudah. Seringkali dia stres, lihat cucunya kalau agak pulang terlambat, dia jadi gelisah, dia stres gitu, sudah. Dia lapor kepada saya, lalu saya bilang, ngapain Pak ngurusin cucu melulu? Kan ada papa mamanya. Kok jadi orang tua jadi stres? Ya, ada papa mamanya kok. Ya kadang-kadang ngomong gitu orang tua, karena ya begitulah barangkali cara menunjukkan kasihnya barangkali. Ya, tapi itu membuat dia sebenarnya stres, pikiran seperti itu. Udah serahkan aja buat papa mamanya juga. Ya. Nah, sebagai anak ya memang harus sabarlah dengan orang tua. Amin ya. Karena nanti kita juga jadi orang tua, saudara. Ya, harus sabar. Ada kasih di dalamnya. Amin ya. Amin. Yang belum menikah terima dengan iman aja dulu. Ya, puji Tuhan. Ya, yang begitu bagian pertama. Kasih Yesus, kasih Allah tidak terbatas, walaupun tanpa syarat. Yang kedua, saudara, Yesus itu teladannya taat. Dia taat kepada Bapaknya. Saudara, aku kasih Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat Yohanes, ya kita perhatikan Yohanes.
Yohanes 4 ayat 34, kita baca bersama-sama. Yohanes 4 ayat 34. 2, 3, ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, Yesus itu teladan yang sempurna dalam ketaatannya juga kepada Bapaknya. Dia berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa sih kehendak Bapa? Keselamatan jiwa-jiwa, saudara. Itu kehendak Bapa, saudara. Yesus diutus Allah, diutus Bapa untuk itu, saudara. Ya, untuk melakukan kehendak Bapa. Bagaimana supaya manusia diselamatkan? Ya, pekerjaan Bapa itu apa, saudara? Menyelesaikan pekerjaannya. Yang menjangkau jiwa-jiwa itu, saudara. Menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Yesus taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Konteksnya pada waktu itu, saudara, dia sedang melayani perempuan Samaria. Saudara tahu Samaria itu bermusuhan atau tidak memiliki hubungan baik dengan orang Yahudi, karena orang Samaria itu dikacampur, orang Yahudi dikacampur dengan suku lain yang bukan orang Yahudi. Sehingga saudara, mereka itu ada gak jelas gitu, saudara, warna agama mereka gak jelas, saudara. Ya, sehingga orang Israel, orang Yahudi asli, saudara, kalau mereka mau ke Yerusalem, dari Yeriko ke Yerusalem, mereka gak mau lewat Samaria, mereka muter gitu, saudara, karena gak suka lihat orang Samaria. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan Yesus sengaja lewat Samaria. Ya, Yesus sengaja, walaupun bertentangan dengan budaya Yahudi, saudara, tapi dia sengaja lewat Samaria. Tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan Bapa, menyelamatkan wanita yang berdosa itu, saudara. Ya, saudara, akhirnya murid-murid tadinya pergi beli makanan. Waktu mereka sudah beli makanan, datang pada Yesus, Guru, ini makanannya sudah ada. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, bagi Yesus hal yang utama, ya, hal yang lebih penting daripada makanan jasmani adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Seharusnya gereja, orang percaya punya prinsip seperti itu. Harus peduli pada jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Harus berani menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Harus berani bawa orang datang kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, saudara datang kepada Yesus, ada yang bawa gak kira-kira? Ada yang ngajak gak, saudara? Pasti ada yang kalah diajak, saudara. Contohnya saya, saudara. Tadinya saya itu hanya beragama Kristen, tapi bukan Kristen. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya beragama Kristen, tapi kelakuannya bukan Kristen, saudara. Ya, mabok dan sebagainya, saudara. Tapi ada yang ngajak saya. Waktu itu saya masih dagang di Senen, saudara. Teman saya ini berkata, yuk Ridwan, ikut KKR. Di mana? Di Senayan. Saya ikut. Saya lihat brosurnya, flyernya, ada dimeriahkan artis-artis ibu kota. Wah, saya itu paling candu dengan artis ibu kota. Karena foto saya banyak dengan artis-artis ibu kota yang terkenal pada zaman itu, sudah tahun 86. Oke, saya bilang begitu. Tujuannya untuk nanti kalau sudah selesai KKR, foto dengan mereka. Karena ada kebanggaan. Ternyata waktu KKR sudah dengar khotbah. Wah, khotbahnya mengerikan, saudara. Yaitu mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau engkau tidak bertobat, maka engkau akan dihukum. Tapi malam ini ada pengampunan bagi saudara yang mau menyerahkan hidupnya kepada Allah. Siapa di antara saudara yang mau menerima Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dari 120.000 yang hadir di stadion Senayan, saudara, ratusan ribu yang hadir, termasuk saya, yang berdiri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulai hari itu, saudara, hidup saya berubah. Tadinya hidup saya kacau. Tadinya hidup saya gak peduli dengan Yesus, saudara. Ya, tadinya hidup saya itu mabok, rokok, ya, keluyuran malam dan sebagainya, saudara. Hari itu berhenti, saudara. Tadinya saya suka tipu pembeli. Kalau saya itu pedagang, saudara, pada waktu itu.
Saya juga bilang, Bu, tambah lagi lah, belum dapat modalnya. Padahal sudah dapat modalnya. Setelah saya bertobat, terima Yesus, saya tidak cara seperti itu lagi. Saya bilang, Bu, tambah lagi dah. Bu, tambah lagi. Pak, tambah lagi. Dia juga bilang, belum kembali modal. Ada di sini yang masih bilang seperti itu kalau modalnya? Hidup saya berubah ketika Tuhan menjamah hati saya. Itu karena ada yang ngajak. Saudara, kalau saudara gak ngajak orang di tempat ini, siapa yang mau datang ke sini? Dari media gak cukup, saudara. Ajak teman saudara datang ke tempat ini, apakah itu keluargamu, kerabatmu, ya tetanggamu, ajak saudara. Karena mereka perlu orang yang mengajak mereka datang ke tempat ini, saudara. Amin ya. Mungkin saya pernah sampaikan kepada saudara, saya pernah kirim barang ke bagian apa? Kirim barang apa namanya itu? Paket apa namanya? Jadi saya yang gitu seperti itu, saudara. Saya ketemu, saya dilayani oleh seorang ibu. Nah saya itu kalau ketemu orang sering mau kenal. Saya nggak mau diam-diam gitu, saudara. Saya sering kali berkenal. Saya tanya, Bu, tinggalin mana? Ya, akhirnya ngomong panjang lebar. Akhirnya saya tanya, Bu, apakah ibu kepercayaannya apa? Muslim. Lalu, oh, tapi dia langsung bilang gini, tapi suami saya Kristen, Pak. Anak saya remaja 2 wanita juga Kristen, gerejanya di Gedung Kenangan, GJK. Lalu saya bilang, Bu, kenapa gak ikut suami atau anak? Iya Pak, sebenarnya saya menantikan mereka ngajak saya. Ya gengsi dong kalau nggak diajak, saudara. Iya kan? Iya, saya nunggu mereka ngajak saya. Suaminya majelis lagi di satu gereja di dekat Gambir itu, saudara. Ya, saudara, sayang banget ini. Kok keluarganya masa bodoh? Padahal sebenarnya tinggal ngajak aja, saudara. Nah ini saudara, egois, diselamatkan buat dirinya sendiri. Saudara, ajak keluarga saudara. Amin. Saya seminggu yang lalu ada dalam perjalanan dari Kuala Namu, Bandara Kuala Namu Medan menuju Samosir, saudara. Saya dijemput naik mobil sama jemaat yang saya ajak 1 orang. Kemudian kami naik perahu ke Samosir, saudara. Naik kapal ke Samosir. Nah di dalam kapal itu saya sengaja untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tujuannya untuk saya sampaikan Injil, saudara. Ya, saya ketemu dengan 2 orang anak muda, saudara, 1 tentara pakaian sipil, saudara, 1 lagi orang biasa. Mereka ini sedang bisnis nih kalau Tiongkok. Mereka melakukan pemetaan barangkali di Samosir untuk bisnis, saudara. Lalu saya ngobrol, akhirnya ceritalah tentang Yesus, saudara. Ya, tapi nggak keburu waktunya, saudara, hanya 40 menit perjalanan. Akhirnya, waduh, sebenarnya saya ingin dulu membawa kalian untuk lebih lagi kenal Yesus, saya bilang. Ya, oh iya Pak, kami juga rindu Pak. Gini aja Pak, saya minta nomor-nomornya, HP-nya. Akhirnya saya kasih, saudara. Tapi kan kembali komunikasi karena saya baru pulang, saudara, beberapa hari yang lalu. Belum sempat hubungi dia lagi, saudara. Tapi ada kerinduan untuk menangani jiwa, saudara. Membawa orang itu harus direncanakan, saudara. Amin. Harus direncanakan. Amin. Gak bisa kita hanya puas duduk tinggal tenang di gereja tanpa bawa orang kepada Tuhan. Ayo, nanti masuki sebelum akhir tahun ini, sudah masuk tahun 2026, saudara. Ayo nekat bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, harus bawa jiwa, saudara. Amin ya. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, mari belajar kepada Yesus. Ya, dia taat melakukan pekerjaan Bapa dalam hidupnya. Nah, bukan itu saja, saudara. Yesus juga taat, saudara, sampai mati. Dalam Filipi 2 ayat 8 berkata, coba kita lihat, saudara. Filipi 2 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan telah sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa, saudara. Ketaatan Yesus, saudara, ya, sampai mati di kayu salib. Saudara, waktu
waktu Yesus mau mati di kayu salib, kira-kira ada godaan nggak? Ada nggak godaan? Ada. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, ada godaan nggak, saudara? Makanya dia berdoa. Godaannya apa, saudara? Rasa takut yang begitu luar biasa. Karena memang dia manusia, saudara. Dia pikir besok, aduh, mengerikan banget nih salib. Hukuman yang paling mengerikan dari orang Romawi. Ya kan? Dia bergumul dan terus berdoa. Dia bilang, Bapa, kalau Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi dia langsung berkata, Bapa, tapi kehendak yang jadi, bukan kehendak. 3 kali dia berdoa hal yang sama. Tapi dia selalu berkata, kehendak yang jadi. Makanya dia kan pada waktu itu, saudara, keringatnya sampai menjadi darah gitu, saudara. Kenapa, saudara? Itu berat banget pergumulannya, saudara. Lalu waktu dia disalib, ada tantangan lain nggak? Waktu dia sudah di kayu salib, saudara, ada godaan lagi nggak? Ada. Godaannya dari orang banyak. Hei, katanya lu anak Allah. Kalau lu anak Allah, turun lu dari salib. Godaan nggak, saudara? Oh, dia Allah yang perkasa kok. Ya, kalau kemanusiaan kita, ya enggak, kalau ini pakai kemanusiaan kita, oh, tak tunjukkan juga. Ya enggak? Benar enggak? Oh, kalian nantang-nantang gue ya? Kan bisa gitu, saudara. Tapi sudah. Dia bisa gunakan kuasanya itu dari kayu salib. Mau pakai jurus apa? Bisa aja, saudara. Mau pakai jurus lompatan berapa kali, saudara? Turun dasar, bisa aja. Mau pakai jurus sumbokong, apa itu sumbokong? Ya, bisa aja, saudara. Tapi dia nggak gunakan, saudara. Kenapa? Dia memilih taat kepada Bapaknya. Karena memang Yesus direncanakan Bapa untuk mati, saudara. Yesus sudah direncanakan Bapa untuk lahir dan mati. Jadi yang merencanakan itu bukan iblis. Kan heboh di medsos kan. Ada orang yang merasa pinter karena banyak fansnya, sudah banyak banyak yang pengagum dia. Dia bilang Yesus mati di kayu salib karena rencana iblis. Dia nggak tahu sebelum dunia diciptakan Allah, itu udah rencana Allah untuk karya keselamatan, saudara. Amin. Itu udah rencanakan Allah dari sejak dunia sebelum dijadikan Allah. Tuhan Allah Bapa di surga sudah merencanakan keselamatan melalui Yesus itu, sudah turun ke dunia dan mati di kayu salib. Dan Yesus taat sampai mati, saudara. Pertanyaannya, kalau kita meneladani Yesus di depan kita, sejauh mana kita akan kita sampai akhir? Bagi saudara berkata, iya Pak, saya nggak taat beribadah. Oke, oke, good. Pak, saya udah setia Pak berdoa. Oke. Pak, saya udah setia baca firman Tuhan. Oke, good. Tapi harus dilihat, ketaatan itu ada banyak sisi dalam firman kita. Ketaatan itu banyak sisi dari kehidupan kita semua. Pertanyaannya, apakah kita sudah taat dalam keuangan kita kepada Tuhan? Sudah taat gak? Boleh aja kita ngomong taat dalam bidang-bidang tertentu dalam kehidupan kita. Tapi kalau bagian ini, apakah kita sudah taat dalam bidang keuangan kepada Tuhan? Coba tanya sebelahnya, udah taat belum? Atau ngerti gak yang saya maksud? Ketaatan dalam bidang keuangan. Udah ngerti nggak kira-kira? Coba sentuh. Ngerti? Ngerti nggak? Ya. Tapi Yesus taat seluruh hidupnya sampai mati di kayu salib. Wah, luar biasa. Makanya kalau orang nggak mengagumi Yesus, nggak mengidolakan Yesus, lalu karena Yesus contoh yang sempurna yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Nah, berikutnya yang ketiga, Yesus menjadi teladan dalam pelayanannya. Kita lihat ayatnya, saudara. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Sebenarnya ada 5 poin, tapi saya paling 3 poinnya saya sampaikan. Markus 10 ayat 45 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas, saudara, Yesus jelas mengatakan bahwa kedatangannya ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani.
Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus itu saudara, dia itu melayani selalu digerakkan oleh belas kasihan. Ya, Yesus itu selalu digerakkan oleh belas kasihan melayani. Kita juga seharusnya sebagai orang percaya harus punya filosofi, moto, aku diselamatkan bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau begitu filosofi orang Kristen, gereja maju. Amin. Kalau orang yang punya mentalitas dilayani, gak dikunjungi aja tersinggung. Apa-apaan tuh Pak Gembala? Gue udah tahu keadaan begini gak mau datang ke rumah. Itu gak peduli banget tuh gereja. Ya, kenapa? Mentalitas dilayani. Kalau mentalitas melayani, saudara, gak begitu, saudara. Apa yang aku bisa lakukan buat gereja? Apa yang bisa aku lakukan buat sesama? Apa yang aku bisa lakukan agar gereja ini maju? Apa yang aku bisa kerjakan buat pekerjaan Tuhan di gereja Gestia Kasih Karunia ini? Karena memang apa, saudara? Tuhan memberikan kepada kita talenta, potensi dalam diri kita. Tujuannya untuk mengembangkan tubuh Kristus. Ya, agar tubuh Kristus terbangun dengan talenta, dengan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika itu kita kerjakan dengan baik, gereja Tuhan akan kuat, saudara. Amin. Makanya kita jangan jadi penonton dulu, saudara. Penonton sepak bola Indonesia itu paling mengerikan, saudara. Ya, paling gila penonton Indonesia, sepak bola Indonesia. Pernah lihat penonton sepak bola Indonesia suka marah-marah, emosional, saudara. Nah itu bego itu orangnya. Saya tendang dong, tendang. Ini goreng sendiri, main sendiri. Tendang dong, bodoh, bego lo. Ya kan? Banyak kali orang Kristen di gereja hanya jadi pengkritik. Taunya lihat kelemahan gereja. Ya, tapi lihatlah apa yang bisa dikerjakan buat gereja, buat pelayanan, saudara. Jangan seperti penonton sepak bola itu, saudara. Mungkin ada saudara berkata, Pak Pendeta, karunia saya hanya bisa jadi pengkritik, Pak Pendeta. Saya kasih tahu itu bukan talenta, itu penyakit, perlu disembuhkan. Ya karena banyak orang itu, orang Kristen itu lalu mengkritik, dilihat kelemahan gereja gitu. Ada satu keluarga, ya satu keluarga nih, lagi pulang gereja, ya kan, lagi pulang gereja. Lalu mungkin udah pernah ilustrasi saya sampaikan. Pulang gereja, mereka makan di restoran. Lalu si bapak tanya kepada istrinya, Mami, tadi dapat apa di gereja? Kalau gua, kata suaminya, gua gak dapat apa-apa. Kenapa, Pi? Kata istrinya. Iya tuh, tadi waktu di gereja saya lihat itu main musiknya kurang harmonis. Ya, kelihatannya mereka mainnya lebih dominan pada diri mereka sendiri. Lalu istrinya bilang begini, iya Pi, tadi juga gua ke gereja, kita ke gereja, waktu pintu masuk kan ada asyir tuh, ya. Waktu dia waktu salaman, dia bukannya lihat wajah, tapi lihat orang lain, buang muka. Banyak orang tersinggung di depan pintu gereja loh. Ya. Akhirnya gua gak sejahtera itu, ya. Lalu anaknya yang laki-laki, ya, iya, nih. Tadi gua juga ke gereja tuh, aduh bagaimana ya, BL-nya kurang mantep, kalau banyak komentar. Lalu si adik yang perempuan ngomongin, aduh papa, mami, kamu juga kok. Kalian gua ke gereja mau apa sih? Mau cari Tuhan atau kagak? Ya. Kalau boleh tanya pada papa tadi kasih persembahan berapa? Ya ceban. Itu daerah mana ini? Ya. Lalu si tanya lagi mamanya, nih tadi kasih persembahan berapa? Ya sama, udah standar, cepat. Kok kau kasih berapa? Ya sama, orang papa ngasih cepat juga. Aduh, kalian tuh baru ngasih cepat aja, ya udah banyak cincong. Aduh, jadilah jemaat yang melayani. Amin ya. Bukan untuk dilayani, saudara.
Ya, Yesus dia dia buka jubahnya, dia menundukkan dirinya di bawah kaki murid-muridnya. Dia lepas itu dari jubahnya, dibasuh kaki murid-muridnya, dibersihkan. Kaki adalah bagian salah satu terkotor pada manusia, tapi itu dibersihkan. Lalu Yesus bilang apa? Apa yang kulakukan hari ini kalian gak ngerti, tapi suatu hari nanti kalian akan mengerti apa yang aku lakukan. Nanti kalau kalian sudah mengerti, lakukanlah apa yang aku lakukan. Artinya saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Miliki hati yang mau melayani. Amin. Haleluya. Masih ada waktu enggak? Satu poin lagi deh ya. Bagian yang keempat sudah. Yesus menjadi teladan dalam kerendahan hati dan kelembutan hatinya. Matius 11 ayat 9 berkata, kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus itu saudara punya kepribadian lemah lembut rendah hati. Kalau kita mau teladan Yesus dalam hidup kita, belajar kepada Yesus berkata, belajar padaku, karena pribadi itu lemah lembut rendah hati. Amin. Sekarang ini banyak orang yang sombong banget. Ya, saudara bukan orang kaya yang sombong, orang miskin itu bisa sombong. Iya loh saudara. Banyak orang miskin gak ke gereja juga sombong, masih tatap petenteng. Ya, saudara kan kasih Tuhan, apa sih mau disombongkan dalam dunia ini? Hidup itu pemberian Tuhan, napasku itu pemberian Tuhan, saudara. Tapi ada orang petantang petenteng kepada Tuhan. Sudah napas diberikan, saudara, masih tetap petenteng. Diajak bertobat kagak mau. Makanya Yesus berkata, belajarlah kepada, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Saudara, mari kita saudara pada siang hari miliki kerendahan hati, lemah lembut. Orang yang lemah lembut rendah hati dikatakan akan mendapat ketenangan. Orang yang lemah lembut rendah hati tenang batinnya. Tapi kalau nggak lemah lembut rendah hati, jengkel melulu, marah melulu, kesel melulu, karena nggak rendah hati, lemah lembut. Coba tanya kepada sebelahnya, kamu sering jengkel dulu ya? Harus rendah hati, lemah lembut, maka tenang dalam batinnya. Amin. Ini ada orang kerjanya marah melulu, ya. Orang Batak bilang merepet melulu. Ada sini orang Batak moras, ya. Bilang ke sebelahnya, jangan terlalu banyak merepet keluar begitu. Bilang gini, telingaku gak enak mendengar repetanmu itu, bilang. Ya, belajar pada dia lemah lembut dan rendah hati kepada kita sekalian. Kali ini harus dihabiskan 5 poinnya. Sekali lagi, bagian terakhir juga. Ya, yang kelima adalah Yesus selalu menyatakan ketergantungannya kepada Bapa. Yesus itu tidak pernah melepas daripada Bapa. Lihat saudara, ayatnya kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Pagi-pagi menjelang waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat Lukas. Tapi sahabat tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembunyikan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan makan bareng. Bukan itu. Dan apa dikatakan? Berdoa. Nah ini sudah. Lihat ini. Ada banyak ayat menyatakan Yesus itu selalu berdoa. Dia selalu terhubung dengan Bapaknya. Kita terlalu sering menyanyikan ku terhubung denganmu, hanya nyanyi doang. Dan hatiku melekat kepadamu. Benar nggak? Nyanyi sih bisa oke.
Tapi prakteknya bagaimana, saudara? Kita punya jam doa nggak? Ada doa nggak secara pribadi? Ya, kita selalu terhubung nggak dengan Tuhan? Kita berdoa nggak senantiasa dalam kehidupan kita, saudara? Banyak pria-pria nggak suka berdoa. Pria-pria yang tidak suka berdoa itu namanya pria sontoloyo. Banyak pria-pria bukannya berdoa tapi berdosa. Agak dikit, hanya beda S doang, saudara. Berdoa dan berdosa. Pria-pria kebanyakan memilih berdosa daripada berdoa. Tapi tempat ini enggak, saudara. Enggak satu. Ya. Mari, Yesus itu, saudara, kan dia Allah, saudara. Amin, amin. Cuma dia menjamanya manusia, tapi benar-benar dia selalu melengkapi dengan Bapaknya. Luar biasa banget. Ya, apalagi kita sebenarnya, ya, kita juga harus lebih dekat lagi dalam iman kita dengan Bapa. Pakai waktu untuk berdoa. Jangan terlalu banyak nonton YouTube, saudara. Ya, buka handphone mulu bisa 5 jam, 10 jam. Ada sampai 10 jam buka handphone mulu, sampai makannya cepat katarak semua. Ya. Ayo pakai doa, saudara, waktu berdoa. Kalau orang nggak suka doa, 5 menit udah terasa 5 jam. Karena nggak suka berdoa, kalau nggak latih diri dalam berdoa, saudara. Latih dirimu berdoa. Amin. Kan firman Tuhan mengatakan ini, latihlah dirimu beribadah. Doa itu termasuk ibadah, saudara. Karena latihan jasmani terbatas gunanya, tapi tapi ibadah mengandung makna ganda, ya kan? Untuk masa kini dan untuk masa akan datang. Artinya itu berdampak banget dalam iman kita. Amin. Ibu-ibu harus suka berdoa juga. Amin. Dan seharusnya pria lebih suka berdoa. Ya, amin ya. Iya. Tapi banyak pria tadi nggak mau berdoa. Mami aja nih berdoa. Wakilin aja. Masuk surga nggak bisa gandolan. Ya, nggak bisa gandolan masuk surga. Urusan sendiri-sendiri, saudara. Ya, amin. Mari pada siang hari ini ikuti teladan Yesus. Dia teladan yang sempurna. Amin ya. Yesus teladan dalam kasihnya yang tidak terbatas tanpa syarat. Yang kedua, dia taat kepada Bapaknya, memberitakan Injil. Dia bilang itu makananku. Dan dia taat sampai mati di kayu salib. Yang ketiga, dia apa, saudara? Masih ingat yang ketiga? Dia melayani, ya, dengan kerendahan hati, saudara. Yang keempat, dia apa? Ayo, yang keempat apa? Apa, Pak Chandra? Ya, lemah lembut dan rendah. Yang kelima, dia selalu bergantung kepada Bapa. Mari kita dengarkan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk,